Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Walau sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Mari dengan segala kerendahan hati kita masuk dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan tema memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersekutu hari ini mensyukuri pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 225. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Pada hari putramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggalkanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuhmu tunduk dan takluk di bawah kakimu.
Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau
di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia direbutkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari pesta kenaikan Tuhan Yesus, tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, kita wajib bersyukur kepadanya atas segala berkat karunia Tuhan yang menghantarkan kita pada saat ini dapat bersekutu kembali dengan firman-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sambut kabar baik firman Allah untuk kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita, Ria Kristen Batak Protestan dalam mukadimah pembukaan aturan peraturan menyatakan demikian. HKBP adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dipanggil dari dunia, dihimpun dan dikuduskan menjadi gereja, serta diutus ke dalam dunia memberitakan Injil Allah dalam Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi dunia. Artinya kehadiran dan berdirinya gereja itu adalah merupakan hasil daripada pemberitaan Injil. Dan gereja kita sendiri tujuan utamanya juga adalah memberitakan Injil itu sendiri. Sehingga HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Lahir dan hidup demi Injil Kristus. Itulah jati diri dan kehidupan gereja dan orang-orang yang percaya di dunia ini. Itu berarti bahwa pemberitaan kabar baik Injil itu tidak akan pernah berakhir. Selama kita masih tinggal di dunia ini, dan selama bumi ini masih berputar, pekabaran Injil tidak akan pernah berakhir. Itulah kesimpulan daripada kitab Markus dalam nats ini. Semestinya ketika Yesus naik ke surga, harusnya perjuangan itu sudah berakhir. Akan tetapi pada saat kenaikan itulah Yesus baru memulai pekerjaan pemberitaan Injil itu dengan mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, keselamatan kepada semua orang, kepada semua makhluk. Keselamatan itu harus sampai kepada semua orang. Keselamatan itu harus dimiliki oleh setiap ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Di mana keselamatan itu adalah hasil daripada kematian Yesus yang berkorban itu. Dan dia sudah mengalahkan maut. Itulah inti daripada kabar baik yang harus kita beritakan. Keselamatan demi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Kenapa saudara-saudara? Karena pada mulanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa oleh usaha daripada iblis, setan, si ular tua yang memberontak ingin sama dengan Allah, menjatuhkan Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, maka berikut juga bumi, tanah, dunia ini menjadi terkutuk. Nah, oleh karena itu bukan hanya Adam dan Hawa yang harus diselamatkan, tetapi bumi ini, dunia ini juga harus diselamatkan, harus dipulihkan. Itulah sebabnya saudara-saudara,
Injil ini menjadi tugas yang sangat menentukan apakah manusia di dunia ini akan selamat atau tidak. Apakah ciptaan Tuhan yang lainnya akan selamat atau tidak? Kenapa? Ini bukan untung-untungan, tetapi inilah kebenaran daripada kebangkitan Kristus yang mati demi menebus dosa umat manusia dan dunia ini. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan binasa. Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti memberitakan kabar baik ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang harus kita syukuri. Luar biasa. Memang ini tidak mungkin bagi kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil kabar baik ini. Sama seperti para murid-murid ketika Yesus mati dan dia bangkit kembali, sudah beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid itu, tetapi mereka masih tetap berada dalam antara percaya atau tidak percaya. Bahkan betapa susahnya, betapa sulitnya menjadi pelaku daripada perintah Allah. Betapa sulitnya untuk menerima dan mempercayai apa yang menjadi karya Allah. Inilah celaan Yesus kepada para murid-murid dan orang banyak yang sudah melihat kebangkitannya tetapi belum percaya, masih ragu-ragu, sehingga mereka dikatakan, "Hai kamu orang bodoh," katanya kepada Kleopas bersama temannya ketika melakukan perjalanan ke Emmaus berbicara tentang dia yang sudah bangkit. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Demikian juga ke-11 murid-murid itu ditegur Yesus, betapa lambannya hati kamu, kenapa kamu tidak percaya? Lalu bagaimana memberitakan kabar baik kebangkitannya itu? Karena itu saudara-saudara, kenapa kita mensyukuri? Kita harus bergembira. Sebab kita juga dilebatkan untuk menjadi pekabar Injil itu. Sementara kita tidak sanggup dan tidak mampu. Itulah sebabnya Yesus terlebih dahulu memerintahkan para murid-murid itu untuk tinggal diam sementara Yerusalem sebelum Roh Kudus Allah dicurahkan bagi setiap murid itu. Barulah mereka memulai pekabaran Injil kabar baik keselamatan manusia dan dunia ini dimulai dari Yerusalem. Bukan kita. Tetapi dalam nats ini dikatakan bahwa Allah sendiri turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini, bolehlah kita sedikit melihat agak menggelitik dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Konon katanya, dahulu dalam metode pekabaran Injil oleh para misionar Batak yang membangun dunia pendidikan, memberikan kesehatan dan kemampuan bagi orang-orang Batak untuk meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih baik, maka nenek moyang kita mau dibaptis dan percaya kepada Yesus.
Saudara-saudara, proses yang sedemikian menunjukkan kepada kita dan menjadi pertanyaan adalah, apakah sebagaimana nas ini mengatakan bahwa tanda-tanda berikut yang menyertai orang yang percaya akan terjadi, yaitu kesembuhan dan kebebasan dari setan-setan, keselamatan dari maut, atau percaya dulu, baru tanda-tanda yang berikut ini menyertai. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kebutuhan kita itu, cita-cita kita itu dipenuhi dan dijawab oleh Allah, maka kita percaya dan mengikutinya. Selama kebutuhan kita, kemauan kita terpenuhi, maka kita percaya mengikuti Tuhan. Mudah-mudahanlah tidak demikian. Karena jika demikian, bukan keselamatan itu yang sampai kepada kita, tetapi karena tanda-tanda yang berikut itu yang terjadi pada kita, barulah kita percaya. Akan tetapi saudara-saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, ketika kita menjadi bagian daripada pemberitaan Injil itu, di mana kita percaya Allah yang turut bekerja menyertai setiap orang yang percaya, dan pemberitaan Injil itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai. Pertama dikatakan adalah untuk mengusir setan-setan dalam nama Kristus, dan berbicara dalam bahasa yang baru. Ini adalah tugas yang tidak pernah berakhir juga hingga pada saat ini. Karena segala tindakan baik mempengaruhi pikiran dan kemauan manusia untuk berontak kepada Allah, untuk meninggalkan Allah, sebagaimana setan pada awalnya, iblis yang menggoda Adam dan Hawa itu harus diusir, harus ditundukkan, harus dikalahkan. Setan yang memisahkan manusia dari Allah harus diusir, harus dibuang. Di zaman teknologi yang semakin canggih ini, mana ada lagi setan katanya? Ada setan. Sampai kapanpun setan itu masih ada, dan inilah yang merusak dan menghancurkan manusia itu. Menggunakan segala kemampuannya yang ada untuk merusak iman kepercayaan kita, untuk kita meninggalkan Allah, mempengaruhi pikiran kita untuk tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, kita berbahasa yang baru. Bahasa-bahasa daripada berita kabar baik Injil yang menyelamatkan itulah yang hendak keluar, yang hendak kita beritakan, yang hendak kita tunjukkan. Bahasa apa yang kita pakai pada zaman sekarang ini? Apakah bahasa-bahasa yang merupakan ciri khas daripada kabar baik itu? Atau justru bahasa-bahasa yang merusak, yang memecah belah dan menghancurkan orang lain?
Sudahkah kita menggunakan bahasa kita untuk membawa orang-orang ke dalam kedamaian, atau justru membuat orang menjadi susah? Apalagi di zaman yang sangat canggih ini, kalau kita ikuti bahasa-bahasa di media sosial itu betapa mengerikannya, sangat mengerikan. Namanya merupakan nama-nama yang sangat gerejawi. Perkumpulan-perkumpulan media sosial yang gerejawi. Tetapi bahasanya sungguh-sungguh bukan bahasa daripada kabar baik, kabar keselamatan. Bahasa yang menghasut, melecehkan, membuli orang lain. Pemimpin negara pun dicaci maki. Pemimpin-pemimpin gereja pun dihina. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang di zaman sekarang ini bisa kesetanan. Kesetanan bagaimana maksudnya? Orang bukan dia yang berjadwal berkhotbah. Masa seluruh pendeta di HKBP, para pelayan full timer dijamitai melalui medsos ini. Jadi semua para pelayan ini adalah penjahat begitu. Ini bahasa apa yang kita pakai? Pakailah bahasa yang baru. Bahasa pekabaran Injil yang menyelamatkan, membebaskan manusia. Menundukkan ular. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak apa-apa. Mereka tidak celaka. Mereka bahkan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit supaya mereka menjadi sembuh. Minum racun, ya. Artinya masuk ke dalam tipu muslihat iblis itu sendiri yang penuh racun, yang penuh muslihat. Tetapi orang percaya tidak dapat dijerat oleh iblis dan setan, kan bebas dan lepas. Malah sebaliknya memberikan kesembuhan kepada semua orang yang terkena penyakit. Karena Tuhan melalui rohnya menyertai setiap orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, zaman ini adalah merupakan zaman yang paling besar kemungkinannya dalam kita ambil bagian untuk memberitakan kabar baik Injil itu. Barangkali kita berpikir sekarang di zaman musibah daripada pandemi coronavirus 19 ini, kita terbatas, kita terkungkung, seolah-olah kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan barangkali kita sudah dari antara keberadaan hampir putus asa. Sementara firman Allah mengajak kita untuk memberitakan Injil. Sungguh-sungguh saudara-saudara, kesempatan yang sangat begitu besar terjadi pada zaman sekarang ini. Karena semakin sulit keadaan, semakin berat tantangannya, justru kesempatannya semakin lebih besar. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang bekerja menjadikan firman-Nya itu, meneguhkan firman-Nya itu, bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katanya ayat 20. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bangun keterlibatan kita, kerelaan dan kemauan, membuka hati kita supaya kita digerakkan oleh segala kehendak Allah. Kita menjadi bagian daripada pemberitaan kabar baik itu dalam kesempatan yang ada diberikan pada kita. Di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita dapat menjadi bagian daripada pekabaran Injil itu, kabar baik itu, menjadi berkat bagi orang lain.
Mari kita bagi keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi bagi semua orang. Mari kita bebaskan orang yang masih dikungkung oleh kuasa-kuasa yang memenjarakan pikiran orang, yang memenjarakan, menindas orang. Mari kita ikut membebaskannya dengan kabar baik, dengan doa, dengan harapan-harapan, dengan partisipasi-partisipasi kita di setiap kesempatan, di setiap waktu. Tuhan menyertai kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan sendiri bekerja melalui diri kita, supaya kabar keselamatan itu sampai kepada semua orang dan seluruh ciptaan dipulihkan kembali menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kebaikan-Mu yang melimpahi dengan damai dan sejahtera-Mu bagi hidup kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini dalam perayaan secara khusus kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan persekutuan penyembahan, persekutuan dengan firman-Mu. Berkatilah para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Allah, agar benar-benar firman-Mu lah yang sampai. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu bekerja dengan Roh-Mu yang kudus yang menjadikannya bagi setiap orang yang percaya untuk turut ambil bagian dalam pemberitaan kabar baik Injil itu, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan dunia ciptaan-Mu ini semakin dipulihkan dalam situasi keadaan yang kami hadapi secara bersama-sama pada saat ini. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai seluruh umat-Mu. Engkau senantiasa peduli dan melihat apa yang kami alami ya Allah. Karena itu kami memohon kepadamu, berkatilah pemerintah kami yang senantiasa berusaha untuk membawa bangsa dan masyarakat kami keluar dari krisis wabah virus corona 19 ini. Berkati usaha para ahli yang menemukan obat, menemukan vaksin dan antivirus corona tersebut, supaya sekiranya penyakit itu dapat diatasi, masyarakat dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Berkati para dokter dan para medis yang menangani secara khusus pasien coronavirus. Dan kami berdoa ya Allah secara khusus buat jemaat kami yang terbaring di rumah sakit. Engkau tumpahkanlah Tuhan kasih karunia-Mu, yaitu kesembuhan bagi mereka melalui obat dan para medis yang menangani mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah tangan-tangan seluruh warga jemaat kami yang bekerja sehari-hari, agar kiranya menjadi saluran berkat-Mu yang cukupkan segala kebutuhan kami ya Allah. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami, dari anak-anak kami yang masih balita, sekolah, minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan orang tua kami yang sudah lansia, senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan senantiasa dimuliakan dan diagungkan. Tuhan senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Semakin bertumbuhlah kiranya kami ya Allah di dalam kesulitan ini, semakinlah iman kami dimurnikan, dan supaya kami semakin dilayakkan untuk menjadi hamba-Mu, turut ambil bagian memberitakan kabar kebaikan-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, biarlah kiranya menjadi kemuliaan-Mu
berikan kepada kami kesehatan. Jauhkan kami seluruhnya dari sakit penyakit tersebut. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan seluruh warga jemaat kami supaya mereka bersuka cita dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah Tuhan doa kami ini. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dipermuliakan di dunia. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Pimpinlah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan,
Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turun melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat, tetap semangat,